Hai rekan-rekan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan seri sebelumnya, kali ini kita akan membahas beberapa soal fisika dari seleksi tingkat kecamatan. Untuk soal nomor 4, kita diberikan suatu persamaan kecepatan dari gerakan benda. Nah, kita diminta untuk menentukan, kapan benda itu berubah arah gerak dari kanan ke kiri. Sebelum lebih jauh, mari kita mengulas kembali konsep sederhana dari gerak pada lintasan lurus. Ini merupakan aturan tidak tertulis, bahwa arah ke kanan adalah perpindahan positif. Dan arah ke kiri adalah perpindahan negatif. Yang menarik adalah, arah kecepatan selalu sama dengan arah dari perpindahan. Jadi, perpindahan dan kecepatan tidak pernah berbeda tanda. Jika benda bergerak ke kanan, tanda dari kecepatan adalah positif. Ini merupakan konsep fisika yang harus kita pahami. Tulis saja persamaan gerak pada lembar soal. V sama dengan minus T kuadrat, plus 8T, minus 15 meter per sekon. Persamaan ini menyatakan bahwa kecepatan itu sebagai fungsi dari waktu. Pada saat tertentu, objek memiliki kecepatan tertentu. Karena kecepatan itu merupakan besaran vektor, maka kecepatan ini memiliki arah. Dan arah dari kecepatan bergantung dengan tanda dari nilai kecepatan itu. Mari kita gambar persamaan ini ke dalam grafik kecepatan waktu. Persamaan kuadrat dapat ditulis ke dalam faktor-faktornya. Persamaan V bisa ditulis sebagai 3 minus T, dikali dengan T minus 5. Ini benar bukan? Karena 3 dan 5 adalah akar dari persamaan, pada kedua titik ini nilai kecepatannya adalah 0. Titik ini merupakan batas dari tanda. Nilai lebih sedikit, atau nilai kurang sedikit dari nilai 0, menyebabkan perubahan tanda. Kita dapat memilih sembarang nilai yang bukan nilai akar, namun nilai ini mudah untuk dihitung. Ketika nilai T adalah 0, nilai V adalah minus 15. Kita dapat mengatakan bahwa untuk semua nilai T kurang dari 3, tanda dari V adalah negatif. Ketika nilai T adalah 4, nilai V adalah plus 1. Kita dapat mengatakan bahwa untuk T di antara 3 dan 5, tanda dari V adalah positif. Ketika nilai T adalah 10, nilai V adalah minus 35. Kita dapat mengatakan bahwa untuk T lebih dari 5, tanda dari V adalah negatif. Kita telah mengetahui tanda dari V untuk semua waktu. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tentu saja kita akan menginterpretasikan tanda itu terhadap arah kecepatan. Ingat, di alam nyata tidak ada waktu negatif. Objek itu bergerak mulai dari T sama dengan 0 sekon. Pada mulanya objek itu bergerak ke kiri selama 3 sekon. Setelah itu, objek bergerak ke kanan hingga mencapai 5 sekon. Selanjutnya, objek itu bergerak ke kiri lagi. Yang diminta soal adalah, kapan benda itu berubah arah gerak dari kanan ke kiri. Kita dapat mengatakan, pada saat T sama dengan 5 sekon, objek berubah arah dari kanan ke kiri. Inilah jawaban dari soal nomor 4. Sekarang kita akan menampilkan soal nomor 5. Karena soal ini terkait langsung dengan soal nomor 4. Soal ini cukup singkat, kamu dapat membacanya selama beberapa sekon. Jadi, kita diminta untuk menentukan titik di mana objek itu berbalik arah.
Tulis saja persamaan V sebagai fungsi dari T. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah laju perpindahan, atau perubahan kedudukan terhadap perubahan waktu. V tidak lain adalah dx per dt. Kita bisa menggeser dt ke sisi kanan. D ini merupakan operator derivatif ya. D bukan merupakan besaran fisika yang memiliki nilai tertentu. Mirip dengan simbol akar. Akar itu tidak memiliki nilai apapun. Untuk mendapatkan nilai di dalam akar, kamu harus mengkuadratkannya. Nah, untuk mendapatkan nilai di dalam operator ini, kamu harus melakukan proses integrasi. So, integralkan kedua sisi dengan batas integral dari kondisi awal menuju kondisi akhir. Berdasarkan informasi dari soal, pada saat 0 sekon, benda berada di 20 meter. Saya yakin kamu telah menonton kursus matematika integral. Integral dari 1 terhadap X adalah X. Integral dari minus T kuadrat, plus 8T, minus 15 terhadap T adalah minus sepertiga T pangkat 3, plus 4T kuadrat minus 15T. Kamu dapat memasukkan nilai batas. Kita dapat menulis persamaan ini sebagai X sama dengan minus sepertiga T pangkat 3, plus 4T kuadrat, minus 15T, plus 20. Inilah kedudukan sesaat dari objek pada setiap waktu. Yang diminta soal adalah kedudukan benda saat akan berbalik arah, yang semula bergerak ke kanan menjadi bergerak ke kiri. Ini terjadi saat T sama dengan 5 sekon bukan? Kita dapat memasukkan nilai T sama dengan 5 ke dalam persamaan itu. Kamu dapat menggunakan kalkulator saintifik. X sama dengan 3,3 meter. Karena kamu hanya boleh menuliskan satu angka di belakang koma. Kamu dapat menikmati tampilan dari soal ini dalam bentuk animasi. Objek itu mulai bergerak ke kiri dari titik X sama dengan 20 meter selama 3 sekon hingga mencapai X sama dengan 2 meter. Objek itu kemudian berbalik arah menuju titik X sama dengan 3,3 meter. Mulai titik ini, objek berbalik arah, bergerak ke kiri lagi. Sebelum menutup video ini memang tersedia secara gratis. Tapi tahukah kamu, bahwa untuk membuat video seperti ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kamu dapat mendukung kanal ini dengan menjadi member kanal ini dalam kelas apapun. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa menonton video selanjutnya.